Yuk kita katakan, saya sudah siap. Yes, semuanya dalam sikap sungguh-sungguh ya, kita mau memuji Tuhan kita. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik sering diajak teman-temannya. Nah, ada yang diajak mungkin kulitnya hitam, rambutnya keriting, atau apapun itu. Tapi kita tidak boleh berkecil hati. Kita tetap harus mendengarkan apa kata Yesus. Yesus mengatakan kita semua itu adalah anak-anak yang istimewa. Kita akan pujian buku istimewa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan untuk kasih setia yang masih Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu, kami mau memuji Tuhan. Terlebih lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, karena Engkau berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk beribadah. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan kembali. Yesus kekasih jiwaku. Terima
Selamat pagi anak-anak semua. Nah, hari ini lo semua tanya, siapa yang menyaksikan kebaktian sekolah minggu online ini harus dipaksa dulu. Misalnya dipanggil, ayo cepat, ini sudah jam 8, ayo ikut kebaktian sekolah minggu online. Atau tidak disuruh-suruh, langsung, oh ini sudah jam 8 pagi, sudah waktunya untuk ikut kebaktian sekolah minggu. Ada tidak anak-anak yang seperti itu? Nah, kalau bisa langsung sendiri tanpa disuruh oleh orang tua atau orang-orang di sekitar, itu bagus sekali ya. Karena kita harus selalu mengikuti kebaktian sekolah minggu supaya wawasan kita tentang Tuhan itu semakin bertambah dan kita itu semakin rindu dengan Tuhan. Karena tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, kita juga bernyanyi memuji Tuhan. Benar bukan? Nah, hari ini kita juga bersyukur karena kita masih dalam kondisi sehat, dalam keadaan baik. Ini semua karena anugerah dari Tuhan dan kebaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita harus senantiasa bersyukur. Oke, semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa terlebih dahulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu online. Tuhan tolong kami dan berkati kami supaya kami boleh memahami cerita yang disampaikan oleh Lause kami. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah anak-anak, hari ini Lause mau cerita. Siapa di sini yang pernah jatuh? Jatuh. Entah jatuh dari sepeda atau ketika kamu jalan lalu kamu terjatuh. Pernah tidak? Pasti pernah ya. Waduh, kalau jatuh apa yang anak-anak rasakan? Kita pasti merasa sakit, kesakitan ya, pasti ada luka. Tapi ada lagi selain sakit. Apalagi tuh? Malu. Pasti malu dong. Apalagi kalau yang jatuh itu adalah Lause, guru ya. Kalau yang jatuh itu guru, kira-kira anak-anak tertawa atau membantu Miss? Atau ketawa dulu, hahaha Miss Jelis jatuh. Atau langsung, Miss Jelis jatuh yuk kita bantu. Yang mana? Nah, anak-anak, hari ini Lause mau cerita tentang satu cerita. Ada seekor gajah. Tahu gajah? Gajah itu badannya besar ya. Nah, gajah ini terkenal baik hati. Artinya hatinya baik ya. Nah, si gajah ini punya satu sahabat, yaitu kancil. Seekor kancil. Kancil ini tiap hari melompat ke sana kemari. Karena dia itu suka lompat. Dia lompat-lompat di hutan. Lalu suatu hari si gajah dengan si kancil ini sedang berpisah ya, karena si kancil ini sedang berkeliling-keliling, gajahnya ini sedang duduk santai. Lalu si kancilnya ini melompat-lompat seperti kebiasaannya. Lalu si gajah bilang, "Hei kancil," sebelum dia pergi dia bilang, "Kancil, kamu harus hati-hati karena di sana ada lubang besar. Jangan sampai kamu jatuh. Karena itu jangan kamu lompat-lompat." Begitu kata si gajah. Lalu si kancil ini, apaan sih gajah ini? Aku ini udah sering lompat-lompat, gak pernah jatuh. Masa aku bisa jatuh ke lubang itu? Dia tidak menerima masukan dari gajah. Dia tidak mau menuruti kata-kata gajah. Padahal si gajah sudah mengingatkan si kancil bahwa dia bisa jatuh ke dalam lubang. Dia tidak mau dengar. Lalu apa yang terjadi ketika dia melompat-lompat kegirangan? Ternyata si kancil ini jatuh ke dalam lubang. Lubangnya itu dalam sekali. Si kancil ini tidak bisa naik sendiri, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia meminta tolong. Tolong! Si kancilnya minta tolong. Tolong aku! Ada kancil di dalam sini. Kancilnya jatuh di dalam sini. Kira-kira ada tidak yang menolong? Kan sudah dikasih tahu, jangan lompat-lompat nanti jatuh ke lubang. Tapi dia tidak mau dengar. Lompat juga dia, masuk ke dalam lubang. Akhirnya si gajahnya ini mendengar ada suara minta tolong. Dia datangi ke lubang itu lalu dia melihat ke bawah. Wah, rupanya ada kancil di dalam. Lalu si gajahnya bilang, kan tadi sudah dikasih tahu, jangan lompat-lompat nanti masuk ke lubang. Iya maaf gajah, tolong aku, tolong.
akhirnya si gajah pun menolong sang kancil dan si kancil mengakui kesalahannya. Dia minta maaf sama gajah dan tidak mau mengulanginya lagi. Ya. Nah, anak-anak, sama seperti cerita itu, ada sebuah cerita di Alkitab, ada satu tokoh Alkitab yang namanya Simon Petrus. Tapi dia tidak melakukan hal yang sama ya. Dia adalah salah seorang murid yang dipanggil pertama kali untuk mengikut Yesus. Dia adalah murid yang pertama dan pekerjaannya adalah sebagai nelayan. Siapa di sini tahu apa itu nelayan? Ya, nelayan itu biasa menangkap ikan, jala ikan ya. Nah, si Simon Petrus ini adalah anak dari Yunus ya. Suatu hari Tuhan Yesus pergi ke Danau Genesaret untuk mengajar banyak orang tentang firman Allah. Tuhan Yesus ketika di sana dia melihat sebuah kapal yang di dalam kapalnya itu ada Simon Petrus. Lalu dia menaiki kapal tersebut, perahu tersebut yang milik si Simon. Lalu dia mengajak mereka untuk menangkap ikan. Nah, sebenarnya sebelum Tuhan Yesus naik ke kapal itu, si Simon ini bersama teman-temannya sudah pergi. Ya, sudah pergi mencari ikan tapi tidak mendapatkan ikan. Nah, tidak berhasil mendapatkan ikan. Mereka tidak berhasil menangkap ikan karena katanya sedang tidak ada ikan di sana. Ya, tidak berhasil ditangkap. Lalu, karena Tuhan Yesus yang meminta, akhirnya mereka menurutinya ya. Mereka tetap mengikuti perintah Tuhan. Lalu Tuhan Yesus meminta Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, lebih jauh. Nah, Simon tidak langsung melakukannya. Dia tidak langsung, oke, baik Yesus. Tapi dia kasih tahu. Nah, dia memberitahukan bahwa mereka sudah mencoba sepanjang malam, tetapi tidak mendapatkan ikan sama sekali. Namun pada akhirnya, ya si Simon melakukan apa yang diminta Yesus. Simon mengajak perahu lain milik anak Zebedeus yang untuk ikut juga ya, untuk pergi menangkap ikan juga. Nah, sampai di tempat yang lebih dalam, mereka menuruti Yesus menebarkan jala. Lalu apa yang terjadi? Mereka terkejut. Wah, kenapa terkejut? Apakah mereka melihat sesuatu yang tidak-tidak? Bukan. Ternyata mereka terkejut karena begitu banyak ikan di sana sampai mereka tarik jalannya itu dan jalannya itu hampir sobek. Wah, luar biasa ya. Padahal mereka sudah pergi ke tempat itu bermalam-malam, lalu tidak mendapatkan ikan. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang di sini ada, lalu mereka tebarkan jalannya dan ada ikannya, bahkan banyak sekali ikannya. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang terjadi jika Simon Petrus tidak melakukan yang diminta Tuhan Yesus? Kalau dia tidak menuruti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Benar sekali. Kalau dia tidak menuruti apa kata-kata Tuhan, maka mereka akan pulang dengan sedikit ikan atau bahkan tanpa ikan, tidak mendapatkan ikan. Tapi karena dia mendengarkan apa kata Tuhan, apa perintah Tuhan, dia menurutinya, maka mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Ya, nah sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk percaya dan melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Tapi kita tidak bisa langsung dengar dari Tuhan. Melalui siapa Tuhan memberitahunya? Melalui orang tua kita, melalui guru kita, atau orang yang lebih besar dari kita. Kalau diperingatkan atau diberitahu, kita dengar. Walaupun terkadang kita merasa bahwa, saya sudah tahu, nggak usah dikasih tahu, saya juga udah tahu. Saya udah ngerti apa yang aku lakukan. Nah, ingat, apa yang diminta Tuhan itu untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus memakai orang-orang di sekitar kita, orang tua, guru, untuk mengingatkan dan menasehati agar kita menjadi anak yang lebih baik, dan pastinya itu semua untuk kebaikan kita. Siapa yang masih mau membantu orang tua? Angkat tangan. Mau ya, jangan membantah orang tua. Ya, kita harus menuruti apa yang terbaik ya. Kita melakukan apa yang diberitahukan. Tentunya orang tua kita akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tidak mungkin orang tua mencelakai anaknya ya. Ingat itu. Nah, mari kita sama-sama belajar menjadi anak-anak yang tidak mau membantah. Ingat, jangan membantah.
Oke, ayat Alkitab hari ini dari Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, karena Petrus menuruti yang Tuhan perintahkan, dia tidak membantah Tuhan. Oke, nah untuk challenge hari ini akan Miss beritahukan setelah kita berdoa. Ya, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebagai anak-Mu Tuhan, kami mau belajar untuk lebih baik lagi. Kami mau belajar untuk tidak membantah dan menuruti perintah dari orang tua dan guru, bahkan orang-orang di sekitar kita. Karena kami tahu Tuhan, bahwa itu semua adalah yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Kau boleh memberkati kami semua. Terpujilah Kau Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, challenge hari ini membuat sebuah kartu. Nah, kartunya ini berisi komitmen. Komitmen itu artinya sesuatu yang kita mau lakukan ya. Nah, tulisannya, aku akan selalu mendengarkan nasihat mama, papa, dan guru-guruku. Aku tahu ini semua untuk kebaikanku. Oke, nah kata-katanya itu ada ditampilkan, boleh ditulis di sebuah kartu ya, boleh pakai kertas HVS atau pakai kartu kertas jeruk atau kertas yang lebih tebal boleh ya. Kemudian dihias lalu kirimkan ke Miss Jelis. Ingat kirimnya ke Miss Jelis, jangan ke Miss yang lain. Oke anak-anak, tetap semangat mengikuti kebaktian sekolah minggu ya. Hai anak-anak, nah ada beberapa pengumuman yang akan langsung sampaikan. Yang pertama, ingat untuk ikut kebaktian sekolah minggu secara on time, boleh chat di live chatnya ya kalau anak-anak hadir. Kemudian yang kedua, untuk challenge minggu lalu. Nah, challenge minggu lalu itu ada 46 anak yang sudah melakukan challenge-nya. Bagus sekali, nanti di akhir dari kebaktian sekolah minggu ini akan ditampilkan foto dan videonya ya. Nah, selanjutnya untuk challenge-nya itu masing-masing satu anak buat satu challenge. Jangan digabung dengan adik atau kakaknya. Lalu foto bersama hasil karyanya atau videonya. Oke. Lalu yang berikutnya itu adalah ingat kirim ke guru yang memberikan challenge. Jangan salah kirim ya. Nanti datanya tidak masuk ya. Jadinya anak-anak tidak mendapatkan poin. Ingat kalau yang buat bagus-bagus itu akan mendapatkan tambahan poin. Jadi nanti hadiahnya bisa makin banyak. Oke anak-anak, tetap semangat untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Dan jangan lupa untuk anak-anak yang mau belajar memberikan persembahan, boleh dititipkan ke Lause Jelis atau Lause Christine. Boleh juga langsung transfer ke Lause Sylvia. Ya, itu saja yang mau Lause sampaikan. Kiranya kita semua boleh tetap menjaga kesehatan. Dan ingat, gunakan masker kemanapun anak pergi dan cuci tangan selalu. Jaga kebersihan dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Bye.